Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Banyak praktisi di pegunungan benda suci samar-samar dapat melihat kegilaan yang berkumpul di mata Lindong. Semua ekspresi mereka agak menarik. Mustahil bagi mereka untuk membayangkan dari mana Lindong mendapatkan keberanian untuk melawan 3 ahli tahap samsara yang hebat. Perlawanan seperti itu tidak diragukan lagi, sama saja dengan memukul batu dengan telur. Dia punya keberanian, tetapi ini terlalu gegabah. Haha, sungguh orang yang menarik. Komandan Iblis Hantu Kondor terkekeh pelan. Matanya penuh minat saat menatap Lindong. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan 3 ahli super tahap samsara dengan kekuatan tahap kematian mendalam awal. Mata Lindong sedingin es saat dia melangkah maju perlahan menghadapi tekanan yang sangat kuat dari 3 komandan iblis yang hebat. Setelah itu, mata hitamnya menatap ke arah komandan iblis naga langit saat bibirnya terbuka membentuk senyuman. Ayolah komandan iblis naga langit. Bukankah kamu sudah lama ingin berurusan denganku? Aku akan membiarkanmu mati tanpa dendam. Ekspresi komandan iblis naga langit tampak gelap dan serius sementara niat membunuh terpancar di matanya. Lindong benar. Dia telah menahan diri untuk waktu yang lama. Little Flame, boneka itu akan menghentikan salah satu komandan iblis. Aku akan menyerahkan yang satunya padamu. Lindong menoleh dan menatap ke arah Little Flame. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Sky Devouring Corpse di sampingnya. Baiklah, aku akan menyerang bersama dengan pasukan pemakan harimau. Little Flame mengangguk dengan serius. Dia tidak memiliki banyak teknik seperti Lindong, oleh karena itu dia perlu meminjam kekuatan pasukan pemakan harimau untuk menutupi celah yang sangat besar. Lindong mengangguk. Ia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Cahaya hitam melesat keluar dari lengan bajunya dan terbang menuju Little Flame. Apa ini? Little Flame meraihnya dan merasakan lengannya tiba-tiba tenggelam. Matanya mengeras saat kekuatan mengalir dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk memegangnya dengan stabil. Dia menoleh dan melihat palu hitam raksasa di tangannya. Simbol-simbol yang sangat rumit dan tidak jelas menutupi palu raksasa itu, sementara perasaan berat menyebar darinya. Seolah-olah udara di sekitarnya menjadi kental. Mata Little Flame menyala-nyala sementara kekuatan di dalam tubuhnya mengalir hingga batasnya. Setelah itu, palu itu diayunkan ke bawah dan semua orang tercengang saat retakan yang sangat besar meluas di tanah seperti ular piton raksasa dengan kecepatan kilat. Itu langsung membelah gunung yang jauh menjadi 2. Senjata yang luar biasa. Little Flame menyeringai. Palu dewa ini sangat berat dan cocok dengan tubuhnya yang kuat dan tirani. Semua prajurit Deep Lightning Mountain, kalian semua akan diberi hadiah jika kita berhasil kembali. Lindong menatap kelompok Centong dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, Centong dan yang lainnya menatap palu hitam raksasa yang mengeluarkan riak-riak menakutkan di tangan Little Flame sebelum mereka mengangguk dengan tegas. Sesuatu seperti benda suci terlalu jauh bagi mereka. Mengingat kemampuan mereka, mereka mungkin hanya bisa bermimpi untuk memilikinya dalam hidup mereka. Namun, Lindong saat ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kata-katanya. Murid-murid dari banyak ahli di sekitarnya menyusut setelah melihat ini dan keserakahan di mata mereka meningkat. Semua orang dapat mengatakan bahwa palu hitam raksasa di tangan Little Flame jelas merupakan benda suci kuno yang berada di peringkat benda suci kuno. Sepertinya kamu memang telah memperoleh banyak hal. Mata trio komandan iblis naga langit menyala dengan penuh semangat saat mereka menatap palu hitam raksasa di tangan Little Flame. Mereka dapat mendeteksi fluktuasi yang familiar dari palu raksasa itu yang memungkinkan mereka mengenali bahwa ini adalah benda yang pada akhirnya gagal mereka dapatkan sebelumnya. Mari kita lihat, apakah kau mampu mengambilnya? Lindong mencibir. Kata-katanya setajam pisau. Karena mereka sudah bertengkar, tidak perlu lagi bersikap sopan. Serahkan bocah ini padaku. Komandan Iblis Naga Langit berbicara dengan suara yang menakutkan. Keinginannya untuk membunuh Lindong telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menahan diri. Kalau begitu, serahkan saja jenderalian itu padaku. Komandan Iblis Kera Emas menatap Little Flame dan berbicara dengan suara samar. Aku akan melihat betapa anehnya boneka ini.
Komandan Iblis Hantu Kondor menatap mayat pemakan langit dengan ekspresi aneh di matanya. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka sekuat itu. Ketiga Panglima Iblis yang hebat tidak menggunakan kekuatan tempur bawahan mereka. Meskipun mereka mengerti bahwa ini akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah, mereka adalah tiga faksi terkuat di wilayah perang binatang buas. Mereka bertiga saja sudah mampu menekan hampir semua lawan, oleh karena itu, tidak perlu menggunakan bawahan mereka. Lindong menatap wajah mengejek dari Komandan Iblis Naga Langit. Tubuhnya perlahan terangkat ke udara saat kekuatan Yuan di dalamnya mengalir hingga batasnya. Cahaya hijau pekat menyebar di sekujur tubuhnya sementara suara naga samar terdengar dari dalamnya. Komandan Iblis Naga Langit memandang Lindong dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, dia mengangkat tangannya dan gelombang energi hitam putih berkumpul dengan cepat di ujung jarinya. Kekuatan hidup dan mati yang kaya menyatu, memancarkan riak yang sangat mengerikan. Inilah kekuatan yang mendekati reinkarnasi, kemisteriusannya menghubungkan surga dan bumi. Mengong. 100 tato cahaya naga hijau tiba-tiba bersiul dari dalam tubuh Lindong. Ekspresinya acuh tak acuh dan dia tidak berniat melakukan pemanasan. 100 naga melonjak dan sebuah pukulan dilayangkan. Dia jelas mengerti bahwa meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapi ahli tahap samsara. 100 tato cahaya naga hijau berkumpul bersama. Mereka terbang di langit seperti komet hijau, menyebabkan wajah banyak individu kuat berubah agak serius. Bahkan para ahli tahap kematian mendalam yang sempurna tidak berani menerima serangan tingkat ini secara langsung. Melihat ini, Panglima Iblis Naga Langit mencibir. Energi hitam putih berkumpul di ujung jarinya, berubah menjadi sisik hitam putih seukuran telapak tangan. Sisik itu ditutupi oleh gigi gergaji yang rapat sementara perasaan yang sangat tajam merembes keluar darinya. Seolah-olah ruang itu sendiri dapat dipisahkan. Komandan Iblis Naga Langit menjentikkan jarinya dan sisik hitam putih itu melesat maju. Kecepatannya sangat tinggi, retakan terbentuk di angkasa saat melesat lewat. Tak lama kemudian, semua orang melihat cahaya hitam putih itu bertabrakan dengan komet hijau. Tidak ada suara yang terlalu keras yang dikeluarkan. Semua orang hanya bisa melihat cahaya hijau itu hancur sementara cahaya hitam putih kecil melesat maju seperti pisau panas yang memotong mentega, langsung memotong cahaya hijau yang dibentuk oleh 100 tato cahaya naga hijau. Cahaya hitam putih menerobos cahaya hijau. Momentumnya tidak berkurang saat ia melesat tanpa ampun ke arah Lindong. Dentang. Namun, sebuah kuali merah tua besar muncul ketika cahaya hitam putih hendak mengenai Lindong. Sebuah suara logam muncul dan kuali besar itu langsung terhempas. Sebuah penyok dalam muncul di permukaan kuali yang keras itu. Lindong menatap lekuk di kuali langit terbakar saat matanya mengeras dan kesungguhan muncul di dalam hatinya. Baru setelah benar-benar bertarung melawan seorang ahli tingkat ini, dia menyadari betapa mengerikannya kekuatan mereka. Gerbang langit terbakar tingkat 8. Ekspresi di mata Lindong berubah dengan cepat. Dengan teriakan dingin, 8 sinar merah menyala tiba-tiba melesat keluar dari kuali langit terbakar, berubah menjadi 8 pintu merah menyala di langit. Energi menyembur keluar dari mereka, berubah menjadi gunung berapi raksasa, yang turun ke arah Komandan Iblis Naga Langit. Petir menyambar di tangan Lindong dan tongkat Kaisar Petir pun muncul. 9 naga petir melesat keluar dari tongkat itu sementara guntur memenuhi langit. Lindong menggunakan berbagai macam teknik sejak awal untuk menghadapi lawan seperti itu. Serangannya sangat dahsyat, menyebabkan keterkejutan yang luar biasa muncul di mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang ahli tahap kematian mendalam awal yang memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat. Namun, Panglima Iblis Naga Langit hanya tertawa melihat serangan-serangan ganas itu. Tubuhnya tidak bergerak. Hanya ketika serangan-serangan itu hendak menimpanya, cahaya hitam putih berkumpul di luar tubuhnya dan berubah menjadi penghalang cahaya hitam putih melingkar. Gunung berapi dan naga petir menghantam penghalang cahaya hitam putih itu dengan kejam, tetapi dia tetap teguh seperti batu. Cahaya hitam putih mengalir seperti perpaduan antara hidup dan mati, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Riak energi berangsur-angsur memudar. Semua orang menatap Komandan Iblis Naga Langit,
yang sepenuhnya aman di bawah perlindungan penghalang cahaya hitam putih, saat mereka diam-diam menggelengkan kepala. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Lindong dengan lembut menurunkan tangannya saat melihat pemandangan ini, sementara desahan emosional melintas di mata hitamnya. Tahap samsara memang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan ketidakberdayaan yang ia rasakan setahun yang lalu, dirinya saat ini dipenuhi dengan niat bertarung. Kau harus berhenti berjuang jika kau sudah menyerah. Itu akan lebih mudah bagimu. Komandan Iblis Naga Langit tersenyum. Senyumnya mengirimkan hawa dingin langsung ke tulang seseorang. Menyerah. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Komandan Iblis Naga Langit. Kemudian, ejekan muncul dari sudut mulutnya. Dia belum menyerah ketika dia begitu lemah saat itu di kota iblis unik. Apalagi yang perlu dikatakan tentang situasi saat ini? Tidakkah kau ingin tahu apa yang aku peroleh dari perbendaharaan barang suci? Lindong tertawa. Ia perlahan mengangkat tangannya saat 5 cahaya berwarna berbeda berkumpul di dalamnya. Pada saat yang sama, riak yang sangat menakutkan terpancar dari cahaya 5 warna itu. Sepertinya kekuatan Yuan di area itu tiba-tiba mulai memberontak pada saat ini. Karena kamu ingin tahu, aku akan menunjukkannya padamu. Suara lembut itu menghilang saat cahaya 5 warna itu memadat. Di bawah kekuatan Yuan yang menyatu, istana kuno mini seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Lindong. Pada saat yang sama, riak yang sangat kuat dipancarkan secara diam-diam, menyebabkan kekuatan Yuan di langit menjadi sangat ganas. Banyak pasang mata yang terfokus pada benda itu. Setelah itu, mereka tercengang saat melihat aula kuno mini itu. Sesaat kemudian, beberapa orang yang bermata tajam berhasil mengungkap beberapa petunjuk. Seketika, seruan kaget pun terdengar. Apakah itu harta karun barang suci kuno? Banyak pasang mata tiba-tiba terbelalak. Mereka tercengang saat melihat aula kuno di tangan Lindong. Tak seorang pun dari mereka yang bisa mengerti mengapa perbendaharaan barang ilahi kuno yang awalnya besar telah berubah menjadi keadaan seperti itu dan muncul di telapak tangan Lindong. Komandan Iblis Naga Langit juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah itu, ada hasrat yang tak terlukiskan melonjak dari dalam matanya. Jadi, perbendaharaan barang ilahi juga merupakan barang ilahi kuno. Jika tebakanku benar, perbendaharaan barang ilahi seharusnya adalah istana ilahi misterius, yang berada di peringkat ke-10 pada peringkat barang ilahi kuno, benarkan? Hanya benda seperti itu yang memiliki koleksi barang ilahi yang menakutkan. Anda tampaknya cukup berpengetahuan. Lindong tersenyum tipis. Karena dia telah mengeluarkan istana ilahi misterius, pasti akan dikenali oleh orang lain. Lagi pula, mereka yang bisa mencapai tahap samsara memiliki kekuatan dan pengalaman yang relatif menakutkan. Selain itu, mereka juga cukup berpengetahuan tentang apa yang terjadi selama zaman kuno. Berat, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Komandan Iblis Naga Langit mendecakkan bibirnya. Selain objek ilahi peringkat teratas yang tampaknya ilusi, ke-9 objek ilahi yang tersisa dalam 10 besar peringkat objek ilahi kuno diciptakan oleh ahli pamungkas yang telah melampaui dunia, leluhur simbol. Meskipun objek ilahi lainnya kuat, pada akhirnya mereka sedikit kurang dibandingkan dengan 9 objek ilahi besar ini. Faktanya, bahkan ahli tahap reinkarnasi tingkat puncak akan tertarik tanpa sadar jika salah satu dari 9 objek ilahi besar ini muncul. Oleh karena itu, hatinya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan sekarang karena dia dapat melihat salah satunya secara langsung. Lindong tersenyum dingin. Kekuatan Yuan mengalir deras dari dalam tubuhnya dan terus mengalir ke istana ilahi misterius di telapak tangannya. Setelah itu, istana ilahi misterius memancarkan 10.000 sinar cahaya. Banyak sinar cahaya menyembur keluar dari istana ilahi misterius seperti belalang. Sinar cahaya itu bagaikan sungai yang mengalir di udara di atas Lindong. Jika seseorang mengamati dengan saksama, orang akan melihat benda-benda suci yang berkilau, bersinar, dan tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Seluruh sungai sebenarnya terbentuk dari benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya. Istana ilahi misterius memiliki kemampuan pemurnian dan terdapat banyak sekali benda-benda suci di dalamnya. Akan tetapi, benda-benda suci ini masih jauh dari mampu masuk dalam peringkat benda suci kuno. Meskipun demikian, dengan begitu banyak benda suci yang berkumpul bersama,
pemandangan itu tetap saja sangat menakutkan. Aliran 10.000 harta karun. Dengan wajah sedingin es, Lindong tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Seketika, orang bisa melihat semburan 5 warna yang melonjak. Semburan itu merobek langit yang jauh dan menghantam tanpa ampun ke arah Komandan Iblis Naga Langit dengan cara yang sangat menakutkan. Perisai hidup dan mati. Ketika Panglima Iblis Naga Langit melihat semburan 5 warna itu, dia menyipitkan matanya sebelum kekuatan hidup dan mati dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Selanjutnya, kekuatan itu berubah menjadi perisai cahaya energi yang besar. Warna hitam dan putih perlahan berputar di atas perisai itu, tampak seperti perpaduan antara hidup dan mati. Aliran 5 warna itu menghantam perisai hidup dan mati dengan kejam. Riak-riak energi yang meletus itu menyebabkan banyak gunung di sekitarnya runtuh. Beberapa ahli, yang sayangnya terseret ke dalam pertarungan, memiliki wajah pucat saat mereka memuntahkan darah dan buru-buru melarikan diri. Aliran 5 warna itu terpantul. Namun, tiba-tiba ia menyerbu ke depan sekali lagi, tampak seperti seekor naga besar yang mengayunkan ekornya, saat ia menghantam perisai hidup dan mati berulang kali tanpa ampun. Suara yang dalam dan menggetarkan hati terus-menerus terdengar. Faktanya, daratan itu sendiri telah runtuh saat ini dan ruang itu sendiri juga telah menjadi sangat terdistorsi. Semua orang terkejut saat mereka menatap semburan 5 warna yang meluncurkan serangan liar. Bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna akan berakhir mati dalam menghadapi rentetan serangan terus-menerus dari benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi serangan dahsyat dari aliran 5 warna, terlihat beberapa retakan muncul pada perisai hidup dan mati yang sangat kokoh. Tak lama kemudian, sebuah celah akhirnya muncul pada perisai cahaya yang terbentuk dari kekuatan hidup dan mati. Mata Lindong dingin. Dia mengepalkan tangannya sebelum cahaya 5 warna itu sekali lagi berayun turun dengan keras. Setelah itu, semua orang bisa melihat perisai hidup dan mati tiba-tiba hancur berkeping-keping. Serangan itu menelannya dan sesosok tubuh terlempar mundur. Kaki Komandan Iblis Naga Langit menggesek tanah, meninggalkan bekas luka sepanjang 10.000 kaki. Baru kemudian, ia berhasil menstabilkan tubuhnya secara bertahap. Pakaiannya agak compang-camping dan ekspresinya sangat suram. Bagaimanapun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan terdorong mundur oleh serangan Lindong. Itu memang layak menjadi benda suci pamungkas yang menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat benda suci kuno. Membiarkan bocah nakal sepertimu menggunakannya adalah hal yang sia-sia. Komandan Iblis Naga Langit tiba-tiba tersenyum sebelum melangkah maju. Kekuatan hidup dan mati berwarna hitam dan putih meletus dari dalam tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu, kedua tangannya membengkak sebelum langsung berubah menjadi 2 lengan naga darah besar yang luar biasa ganas, yang terjerat dengan kekuatan hidup dan mati. Segera setelah itu, dia mengepalkan lengan naganya sebelum dengan kejam meninju semburan 5 warna yang bersiul. Suara keras yang menakutkan menyebar dan gelombang energi, yang terlihat oleh mata telanjang, menyebar. Namun, kali ini, semburan cahaya 5 warna yang besar itu berhasil dihalau. Ekspresi Lindong dingin sekali. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan cahaya yang terbentuk dari benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya itu sekali lagi bersiul ke depan dan menghantam lawannya dengan kejam. Cahaya bersiul ke depan sementara tinju naga menari-nari. Energi dahsyat datang menyapu seperti badai. Banyak gunung di sekitarnya hancur menjadi debu akibat gelombang kejut yang dipancarkan. Banyak sekali orang kuat di pegunungan barang ilahi yang menunjukkan ekspresi ketakutan saat mereka buru-buru mundur. Kemudian, mereka menatap sosok muda itu, yang sebenarnya cukup berani untuk menentang Komandan Iblis Naga Langit, sebelum ekspresi yang sangat serius memenuhi mata mereka. Fluktuasi yang mengerikan tiba-tiba dipancarkan dari arah lain, sementara banyak pasang mata terfokus pada pertarungan sengit antara Lindong dan Komandan Iblis Naga Langit. Semua orang menoleh dan melihat kekuatan Yuan yang mengerikan merasuki tempat itu. Pasukan besar di bawah memancarkan aura yang sangat menakutkan. Melayang di atas pasukan harimau pemakan, Little Flame memegang palu Dewa 9 Kuali. Tubuhnya telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah harimau. Urat-urat hijau menggeliat seperti naga, memancarkan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Ada aura ganas yang terus-menerus keluar dari pasukan pemakan harimau.
Akhirnya, mereka memasuki tubuh Little Flame. Dengan berkumpulnya aura ganas ini, kulit Little Flame sedikit berubah menjadi sedikit merah. Pada saat ini, dia benar-benar telah mengumpulkan kekuatan seluruh pasukan pemakan harimau. Dia sebenarnya mampu menyerap kekuatan pasukan ini untuk sementara. Alis Komandan Iblis Kera Emas berkedut saat melihat pemandangan ini. Dia sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia dapat mendeteksi bahwa aura pasukan pemakan harimau tampaknya telah menyatu dengan api kecil. Mengom. Kulit Little Flame berubah menjadi merah darah. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba meraung ke langit sementara bulu seperti logam tumbuh dari bawah kulitnya. Pembuluh darah di lengannya juga berubah menjadi merah darah. Little Flame menghentakkan kakinya setelah raungan harimaunya terdengar. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya merah darah dan melesat maju. Palu Dewa 9 Kuali seberat gunung saat menghantam Komandan Iblis Kera Emas dengan ganas. Bahkan udara pun meledak saat palu itu jatuh. Dentang. Ekspresi Komandan Iblis Kera Emas tidak berubah. Sambil memegang tongkat logam hitam di tangannya, dia menghadapi serangan itu secara langsung. Palu dan tongkat saling beradu dan percikan api beterbangan. Riak energi yang menakutkan itu bahkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar hingga terdistorsi. Little Flame meraung marah setelah serangannya berhasil diblok. Dia mengayunkan palunya dengan liar, memenuhi langit dengan bayangannya. Kemudian, mereka menghantam Komandan Iblis Kera Emas secara terus-menerus. Namun, yang terakhir juga tidak menyerah. Dia melepaskan kekuatan tahap samsara. Dua kekuatan dahsyat bertabrakan, mengguncang dunia dengan kekuatan mereka. Medan pertempuran ketiga adalah yang paling tidak intens dibandingkan dengan dua medan pertempuran lainnya. Mayat pemakan langit terus menyerang Komandan Iblis Kondor Hantu. Namun, ia selalu dipukul mundur oleh Komandan Iblis Kondor Hantu. Hal yang mengejutkan adalah meskipun mengalami serangan hebat dari Komandan Iblis Kondor Hantu, mayat pemakan langit tetap utuh. Daya tahannya bahkan mengejutkan Komandan Iblis Kondor Hantu. Untungnya, kemampuan menyerang Sky Devouring Corps ini belum mencapai level ahli tahap samsara. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menjadi ancaman bagi Komandan Iblis Ghost Condor. Pertarungan antara keduanya hanya bisa dikatakan sebagai sebuah keterikatan. Meskipun demikian, itu tetap sangat mengejutkan. Bagaimanapun, boneka yang dapat mengikat ahli tahap samsara bukanlah barang biasa. Semua orang menatap tiga pertempuran yang mengejutkan di langit. Mereka perlahan mulai menyadari mengapa Lindong berani mengucapkan kata-kata itu kepada Komandan Iblis Naga Langit sebelumnya. Bagaimanapun, gunung petir dalam miliknya benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika bukan karena fakta bahwa tiga Komandan Iblis hebat telah menyerang bersama, hanya Komandan Iblis Naga Langit saja mungkin tidak dapat mengalahkan gunung petir dalam. Meskipun demikian, semua orang juga tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Deep Lightning Mountain dikalahkan meskipun ada pembalasan yang intens. Tiga individu kuat tahap samsara tidak dapat dikalahkan hanya dengan menggunakan trik seperti itu. Ruang di tempat yang sangat jauh menunjukkan tanda-tanda distorsi ketika pegunungan benda suci memasuki pertarungan yang sangat intens. Setelah itu, pusaran spasial terbentuk. 4 sosok bergegas keluar dari dalam. Tekanan yang sangat kuat menyelimuti tempat itu setelah keempat sosok itu muncul. Hal itu menyebabkan Yuan Power di sekitarnya menjadi sedikit kacau. Semua aura mereka sebenarnya telah mencapai tahap samsara. 4 ahli tahap samsara. Jajaran ini dapat dengan mudah menjungkir balikkan seluruh wilayah perang binatang. Apakah ada berita? Ada seorang pria berpakaian hitam di depan 3 sosok. Wajahnya ditutupi jubah hitam sementara matanya memandang ke kejauhan. Tiba-tiba, dia bertanya, "Ah Diao, orang yang kau cari seharusnya menuju ke pegunungan benda suci." Selain itu, berdasarkan informasi yang kami terima, sepertinya mereka mengalami beberapa masalah. Seorang pria parubaya bertubuh besar berkata sambil tersenyum. "Masalah?" Tubuh lelaki berpakaian hitam itu sedikit bergetar. Sesaat kemudian, 3 orang lainnya bisa merasakan keganasan yang muncul darinya. Mereka telah menyinggung aula naga darah di wilayah perang binatang buas. Komandan Iblis Naga Langit itu tampaknya berada di tahap samsara. Berdasarkan informasi yang telah kuterima sebelumnya, tampaknya bahkan 2 komandan iblis hebat lainnya juga telah menjadi musuh mereka. Haha,
Kedua temanmu ini benar-benar sedikit berdarah panas. Menyinggung 3 komandan iblis hebat pada saat yang sama. Pria parubaya lainnya tertawa setelah mendengar ini. 3 komandan iblis yang hebat? Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya saat melihat ini, memperlihatkan garis dagunya yang halus dan tampan. Ada ejekan kasar muncul di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang panjang dan cantik dan melepaskan tudung hitam di atas kepalanya. Rambut ungu gelap yang panjang terurai di hadapan wajah yang sangat tampan, seperti iblis, terekspos di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pegunungan benda suci. Ada kilau ungu samar di matanya, yang memiliki kilau dingin tak berujung dan kebrutalan yang melonjak keluar seperti air banjir. Suara dingin yang mendominasi dan sombong menyebar di udara. Jika mereka berani menyentuh saudara-saudara kakek Marten, aku akan mencabik-cabik kulit mereka saat mereka masih hidup. Aliran 5 warna itu bagaikan sungai yang membelah langit. Aliran itu disertai dengan kekuatan yang tak tertandingi saat bertabrakan dengan kejam dengan tinju naga yang terbang ke arahnya, menyebabkan gelombang kejut yang mencengangkan menyebar seperti tsunami. Selama bentrokan langsung ini, benda-benda suci dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan dari waktu ke waktu. Namun, sejumlah besar benda suci dengan cepat menggantikannya. Istana ilahi misterius memiliki jumlah benda suci yang relatif mengerikan. Menghancurkan semuanya jelas di luar kemampuan seorang ahli tahap samsara. Mengaktifkan istana ilahi misterius membutuhkan sejumlah besar kekuatan Yuan. Biarkan aku melihat seberapa lama bocah tingkat kematian mendalam sepertimu bisa bertahan. Komandan Iblis Naga Langit memukul mundur semburan 5 warna itu dengan sebuah pukulan saat teriakan dinginnya bergema di langit. Istana ilahi misterius memang kuat dan bahkan Panglima Iblis Naga Langit tidak punya pilihan selain mengakuinya. Kekuatan yang terkandung dalam semburan yang terbentuk dari kumpulan benda-benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diabaikan oleh seorang ahli tahap samsara. Namun, konsumsi daya Yuan relatif menakutkan. Sudah sangat sulit bagi Lindong untuk bertahan sampai sekarang dengan kekuatan tahap kematian mendalam awalnya, oleh karena itu, agak tidak realistis baginya untuk bertahan terlalu lama. Hal ini adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh banyak ahli yang mengamati medan perang. Oleh karena itu, meskipun Lindong telah mengungkapkan benda suci kuno pamungkas seperti Istana Ilahi Misterius sejak awal, masih belum ada seorang pun yang percaya bahwa ia benar-benar dapat mengalahkan Panglima Iblis Naga Langit. Kesenjangan antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditutupi dengan mengandalkan benda suci. Fakta bahwa Lindong dapat bertahan melawan Komandan Iblis Naga Langit untuk waktu yang lama telah menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Lindong tertawa dingin. Dia tentu saja menyadari kelemahannya. Jika bukan karena dia memiliki pencapaian besar dalam Yuan Power dan energi mental serta simbol leluhur yang melahap yang terus-menerus melahap Yuan Power alami untuk mengisi kembali kekuatannya, dia tidak akan mampu bertahan begitu lama. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri pertarungan sesegera mungkin melawan lawan yang kekuatannya jauh melampaui dirinya sendiri. Matanya tiba-tiba berubah sedingin es setelah kata-katanya terdengar. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan kecepatan semburan 5 warna melonjak. Itu merobek langit, menghindari pukulan sombong dari Komandan Iblis Naga Langit, dan berada di belakangnya. Semburan itu menderu dan melilit Komandan Iblis Naga Langit seperti ular piton besar. Apakah kau berencana menjebakku dengan ini? Komandan Iblis Naga Langit mengejek. Kekuatan hidup dan mati berwarna hitam putih menyembur dari tubuhnya. Riak-riak yang mengerikan itu bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi, sementara suara retakan dapat terdengar dari semburan 5 warna. Tatapan mata Lindong dingin dan acuh tak acuh saat ia menatap Komandan Iblis Naga Langit yang gagah perkasa. Kekejaman yang tak terdeteksi melintas di mata hitamnya saat ia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Meledak. Suara rendah terdengar dari mulut Lindong saat pupil mata Komandan Iblis Naga Langit tiba-tiba mengecil. Dia bisa merasakan aliran 5 warna yang terjalin di sekelilingnya tiba-tiba mulai memancarkan fluktuasi yang sangat kacau sementara permukaan benda-benda suci mulai menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Orang ini benar-benar berencana untuk menghancurkan diri sendiri benda-benda suci ini. Ekspresi Panglima Iblis Naga Langit berubah. Dia tidak menyangka Lindong akan bersikap begitu tegas. Bagaimanapun, benda-benda suci ini luar biasa.
Jika begitu banyak dari mereka yang hancur bersama-sama, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Pikiran ini melintas di hati Panglima Iblis Naga Langit bagaikan kilat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah penguasa suatu wilayah. Meskipun keterampilan Lindong telah membuatnya teralihkan sejenak, dia dengan cepat pulih. Tubuhnya tiba-tiba membengkak saat sisik-sisik yang padat tumbuh di permukaan kulitnya. Namun, semburan 5 warna itu meledak sepenuhnya sementara Komandan Iblis Naga Langit buru-buru mengaktifkan pertahanannya. Pilar 5 warna melesat ke arah awan diikuti oleh suara keras yang mengguncang bumi, menyebarkan awan di langit. Semua orang tercengang saat melihat pilar cahaya 5 warna itu sementara kulit kepala mereka mati rasa. Kemungkinan besar mereka telah merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan dari ledakan itu. Gelombang kejut dengan kekuatan seperti itu kemungkinan besar dapat membunuh bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Bocah ini benar-benar kejam. Beberapa ahli terdiam. Mereka tentu saja mengerti bahwa Lindong sebenarnya telah membuat banyak benda suci itu hancur sendiri sebelumnya. Namun, bahkan jika demikian, akan tetap sulit untuk mengalahkan Komandan Iblis Naga Langit. Semua mata memandang saat pilar cahaya 5 warna yang luar biasa itu perlahan memudar. Sosok muncul dari dalamnya. Tubuh Komandan Iblis Naga Langit ditutupi oleh sisik merah darah yang tebal. Retakan yang dalam terlihat pada sisik-sisik ini. Jelas, kerusakan ini disebabkan oleh serangan ganas Lindong sebelumnya. Cahaya itu akhirnya menghilang sementara Komandan Iblis Naga Langit menundukkan kepalanya dan melihat keadaan tubuhnya yang menyedihkan saat hasrat membunuh yang mengerikan melonjak di matanya. Meskipun luka-lukanya tidak parah, itu sudah cukup untuk membuatnya marah. Seorang bocah tingkat kematian mendalam sebenarnya telah menyebabkannya jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Komandan Iblis Naga Langit menghirup udara dalam-dalam sebelum mengangkat kepalanya. Mata gelap dan jahat itu menatap Lindong yang jauh. Cahaya darah berkumpul di punggungnya saat 6 sayap darah perlahan terbentang. Ki kehidupan dan kematian yang berputar dapat terlihat pada sayap darah. Dengan munculnya sayap darah, riak-riak di sekitar Komandan Iblis Naga Langit menjadi semakin menakutkan. Pada saat berikutnya, sayap darah di punggungnya tiba-tiba mengepak. Yang bisa didengar semua orang hanyalah suara udara yang pecah. Pupil mata Lindong mengecil. Sayap naga di punggungnya langsung melebar sementara tubuhnya bergerak dan bayangan muncul. Tinju naga merah darah, yang ditutupi sisik, tiba-tiba muncul dari angkasa. Tinju itu menghancurkan bayangan itu menjadi ketiadaan. Cahaya merah darah menyala lagi saat tinju naga merah darah lainnya menembus angkasa di depan Lindong yang dengan cepat mundur. Lengan Lindong disilangkan saat sisik naga hijau dengan cepat melilitnya. Tinju naga merah darah menghantam lengan Lindong saat kekuatan mengerikan menyembur keluar. Tubuh Lindong terlempar ke belakang, langsung menghancurkan gunung di belakangnya. Lindong menstabilkan tubuhnya, kulitnya agak pucat dan bahkan ada sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Jelaslah bahwa Komandan Iblis Naga Langit telah sepenuhnya melepaskan kekuatan penuhnya. Memang sangat merepotkan bagi Lindong untuk menghadapi ahli tingkat ini. Lindong menyeka darah di sudut mulutnya sambil melirik medan pertempuran Little Flame dan Komandan Iblis Kera Emas. Little Flame perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Serangan dan pertahanannya dikendalikan oleh Komandan Iblis Kera Emas. Perbedaan kekuatan yang sangat besar itu perlahan-lahan terungkap seiring berjalannya waktu. Komandan Iblis Naga Langit tertawa dingin. Niat membunuh di matanya begitu kuat sehingga tampak memiliki substansi. Suara Komandan Iblis Naga Langit memudar saat tubuhnya sekali lagi menghilang dengan aneh. Jelas, dia tidak bermaksud memberi Lindong waktu untuk pulih. Mata Lindong berubah serius saat melihat ini. Matanya berkedip sedikit. Kali ini, tubuhnya tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Ini karena dia lebih lambat dari Komandan Iblis Naga Langit yang telah mengeluarkan sayap darahnya. Ruang di belakang Lindong tiba-tiba pecah saat cahaya merah melesat keluar. Tawa jahat dari Komandan Iblis Naga Langit terpancar ke telinganya. Sebuah tinju naga yang dibungkus dengan ki kehidupan dan kematian menghantam dengan kejam ke titik fatal di punggung Lindong sambil disertai riak yang hampir mampu merobek langit. Jelas, Komandan Iblis Naga Langit berencana untuk memberikan pukulan fatal. Tanah di sekitar Lindong runtuh karena pukulan dari Komandan Iblis Naga Langit. Lindong segera berbalik. Namun,
Komandan Iblis Naga Langit tercengang saat mendapati bahwa hanya ada sedikit kepanikan dan keputusasaan di wajah muda Lindong. Sebaliknya, kegilaan berkumpul di dalam mata hitam itu.